Padahal ketika kita membuang sampah plastik dan dibakar, itu kan bisa menyebabkan emisi udara, pencemaran polusi udara seperti ya, itu, betul. Bunda. Salam satu nyali. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Waduh. Kembali lagi Semangat ya. dengan Semangat ya. Semangat. Ya, dimulai. ya. Kembali lagi bersama saya Bunda Sari dan rekan saya Cak Yaya. I love you. Sehat Cak Yaya ya? Sehat selalu. Sehat selalu. Kita masih bersama Aku Bonek Bonita Podcast di jatimnews.id ya. Ya, sekarang hari ini kedatangan tamu ya. Kumpul sampah, Kumpul tapi sampah ayu-ayu. lagi, cantik-cantik Yo, yo. lagi ya. Jadi kono sampah-sampah iki. Lek kedatangan wong iki gak mambu sampah. Nggak bau sampah ya? Aneh iki. Jadi Aneh ya? iki ibu-ibu parfum ya lho. Parfum Iya, ya? dadi kan yang diwangi. Bau sampah. Iya. Bau sampah wangi. Iya. Bau sampah wangi ya. Pemirsa Aku Bonek Bonita di Studio 5 kita kali ini kita kedatangan dua narasumber kita yang sangat cantik dan hari ini kita akan berbicara tentang waste bank. Iya. Bu Bonek ya. Waste bank. Apa itu? Bank sampah. Oh, wis Bank bank itu sampah. bank sampah ya. Bank sampah. Oh, Ya. bahasa Inggrisnya Oke. wis bank sampah. Iya. Tak eling-eling sampai mati. Iya. Selamat siang Mbak Rona. Selamat siang Bunda Sari. Selamat siang Mbak Mentari. Selamat siang, Bunda. Selamat Gimana kabar? siang Bunda. No, aku kok selamat siang. Oh iya, selamat siang ya ya. Selamat siang Bunda. Selamat siang. Sehat ya anak-anak. Siang. Oke, topik kita kali ini adalah bank sampah nih. Ya, tadi beliau juga membawa beberapa produk ya. Ini ada produk, tapi kita juga perlu penjelasannya kita siang kali ini ya. Jelasnya benro kan. Dari awal dulu ya, gitu ya. Bank sampah. Apa sih bank sampah itu? Mungkin pemirsa Bonek Bonita juga ingin tahu bank sampah itu apa. Kok cek senenge gumbul sampah wong ayu. Nah, cantik-cantik kok kumpul Berarti sampah. kan ada apa di dalam sampah Iya. ya? Mungkin bisa dijelaskan Mbak Mentari, silakan. Baik, terima kasih. Jadi bank sampah di sini itu merupakan suatu tempat di mana warga yang ada di sekitar yang peduli terhadap lingkungan mau ikut serta dalam gerakan pilah sampah dari rumah bisa menyetorkan sampah-sampah mereka ke bank sampah. Ke bank itu. sampah. Jadi kita kalau nabung nggak perlu bukan hanya uang aja ya, Iya, betul. sampah juga bisa ditabung ya. Iya. Oke terus. Tapi di sini untuk bank sampah sendiri, kita kan sebelum kita berbicara bank sampah kan alangkah baiknya kita mengenal dulu ya. Iya. Sebenarnya sampah itu apa sih seperti Iya, itu. Jadi sampah di sini tuh segala sesuatu yang kita hasilkan dari aktivitas yang kita lakukan. Iya. Hasil akhir dari Iya, aktivitas tersebut seperti itu kan. Terus sampah ini tuh terbagi menjadi dalam dua jenis. Sampah organik dan sampah anorganik seperti itu. Sampah organik dan sampah anorganik. Iya. Sebentar saya sampaikan dulu pemirsa di rumah. Pemirsa, jadi sampah terdiri dari dua jenis sampah yaitu sampah organik dan sampah anorganik ya. Untuk deskripsi masalah sampah organik dan sampah anorganik nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh Mbak Mentari. Monggo dilanjut Mbak Mentari. Iya. Untuk sampah organik ini ialah sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga yang dihasilkan dari aktivitas kita di rumah seperti sayur-sayuran. Ketika kita masak di rumah ya Bunda ya, itu kan ada sampah itu ya, sampah yang habis bersihin sayur, kan ada sampahnya. Kupas-kupas buah, kupas-kupas sayur ya. Itu sampah organik juga. Kemudian sisa-sisa makanan itu sampah organik juga seperti itu. Kalau sampah anorganik ini agar kita lebih mengenalnya itu gampangnya itu sampah kering seperti itu. Sampah kering. Ya kayak botol ya toh. Plastik. Iya, seperti itu. Nah, untuk sampah kering ini itu kita bisa kita setorkan ke bank sampah seperti itu, karena untuk daur ulang sampah kering ini memang memerlukan teknik khusus ya.
ada sih yang bisa langsung mendaur ulang sampah kering menjadi produk-produk yang bisa dipakai lagi seperti tas, seperti baju, seperti taplak meja. Oh ya? Iya ada seperti itu. Itu dijual lagi ya? Bisa dijual ya. lagi ada. Terus ada juga sampah yang tidak bisa langsung kita daur ulang sendiri. Jadi Contohnya? memang seperti sampah botolan air mineral, nah, itu kan sebelum didaur ulang memang harus dicincang. Jadi itu memang harus ada mesin pencincangnya khusus seperti itu. Jadi didaur ulang lagi dan menjadi bahan yang bisa diproduksi kembali seperti itu. Contohnya ini ya. Oh, Ya. kalau ini sampah organik, Bapak. Sampah organik. Jadi sampah organik yang dihasilkan dari aktivitas di rumah tangga, tidak dibuang, tapi kita masukkan ke komposter seperti itu. Cuma yang perlu digarisbawahi, ketika kita ingin memasukkan sampah organik ke komposter, itu tidak boleh memasukkan sampah yang mengandung lemak. Seperti daging, protein, kayak gitu kan. Protein itu nggak bisa, minyak jelantah itu nggak bisa. Tapi di sini minyak jelantah itu bisa ditabungkan di bank sampah, seperti itu. Jadi walaupun bank sampah itu dominannya menerima sampah kering, untuk sampah basahnya itu kita juga menerima seperti kerak nasi dan jelantah itu sendiri. Jadi pokoknya segala macam jenis sampah ya. Jadi sampah tadi menjadikan produk ini. Iya, itu sampah organik menjadikan pupuk cair itu. Terus ini kan dijadikan kemasan kayak gini nih dijual. Iya, Bapak. Oh, berarti iso tuku pupuk nongone Iya. Jadi sebelum kami berani menjual produk ini, sudah kami uji coba di rumah pengurus masing-masing, Bapak. Jadi pupuknya itu ayo kita coba di tanaman kita dulu, dan sudah terbukti ternyata tetangga yang menggunakan pupuk ini dengan yang tidak itu tanamannya lebih rindang yang menggunakan pupuk organik. Jadi nandur kembang disiram ini ya. Tadi kalau godong kembang tok dari Iya, Mbak Mentari. Ini kita bicara dulu tentang masalah sampah di perumahan sekitar aja ya. Kita nggak usah jauh-jauh dulu lingkupnya ya, dari sekitar perumahan Mbak Mentari ataupun Mbak Rona. Respeknya warga itu gimana dengan adanya bank sampah itu gimana? Excited banget, Bun, seneng. Oh, iya. Jadi sekarang kita itu kalau ngelihat sampah itu greget ya. Gemes. Jadi kalau ada acara kayak kapan hari ada acara di UNESA itu, Dies Natalia UNESA, itu kalau kita lihat botol ada. Jadi kita tuh sekarang mulung. Jadi pemulung ya. Iya. Pemulung berkelas. Jadi kita greget. Pemulung intelek. Pemulung intelek ya. Jadi kita pemulung intelek ya. mulungin sampah itu. Jadi seneng, Bun, sekarang. Pemulung elit. Pemulung elit ya. Pemulung Jadi elit. reaksi warga itu juga mereka excited banget ya dengan adanya bank sampah ini ya. Awalnya awalnya seperti ini, Bunda. Kesan pertama ketika kita mendengar kata sampah pasti, aduh, Bunda gimana? Bau, kotor. Kesan pertama begitu menggoda. Iya. Aduh, kok sampah sih gitu kan. Itu kesan pertamanya. Tapi ketika kita melihat inti dari keberadaan bank sampah ini, itu tergerak hati kita untuk ayo gitu kan. Kenapa, Bunda? Karena ternyata sampah rumah tangga ini merupakan salah satu penyumbang sampah terbesar. Oh ya? Seperti itu. Iya. Terus untuk di Surabaya itu sekitar 14% itu merupakan sampah plastik. Iya. Dari total sampah yang ada di Surabaya itu 14%-nya sampah plastik. Kemudian ada sekitar 27% itu adalah kantong kresek, seperti itu, Bunda. Itu beda ya? Iya, jadi kan gini, kantong kresek itu kan termasuk sampah plastik. Nah, tapi dari semua jenis sampah plastik ternyata itu kantong kresek itu merupakan yang terbesar penyumbang sampah itu. Ya, makanya itu sekarang kan
di swalayan, di toko-toko kecil itu kan selalu pakai goodie bag ya untuk mengurangi sampah plastik tadi ya. Oke. Kan selama ini kan kalau sampah-sampah plastik, kalau kita sebagai orang yang awam yang nggak ngerti kan, ya udahlah dibuang sampah kresek kayak gitu kan. Betul. Padahal ketika kita membuang sampah plastik dan dibakar, itu kan bisa menyebabkan emisi udara, pencemaran polusi udara seperti itu. Betul. Jadi dengan keberadaan bank sampah ini kami pengen mengajak ibu-ibu perumahan, ayo kita pedulilah sama lingkungan kita seperti itu. Mungkin memang ketika kita menyetorkan sampah, kita tabungkan, kita akan mendapatkan nilai rupiah dari sampah tersebut ya. Tapi sebenarnya nilai apa yang kita lakukan pun lebih besar dari rupiah itu, karena kita ikut menjaga kelestarian bumi itu, Bunda. Mbak Mentari, pertama-tama sampean ngajak warga itu carane piye? Terus sampah itu dikumpul oleh omahe sapa? Soalnya kira-kira omahe sapa sing dikumpul sampah ya toh. Terus apa sih yang bikin Mbak Mentari, Mbak Rona ini sangat tertarik untuk mengelola bank sampah itu apa? Gitu loh. Untuk kita bergerak dari lingkungan perumahan dulu ya. Sih dari Jawa. Iya, itu tadi gitu loh. Carane ngumpulno wong supaya gelem ngumpulno sampah. Lah sampah iki dicekek endi? Omahe sapa sing gelem ngumpul sampah itu tadi gitu. Jadi gini, seperti yang tadi saya sampaikan ya, ketika kita mendengar kata sampah itu kan pasti jijik, kotor gitu kan. Tapi sebenarnya itu ketika kita mau berkumpul bersama, berbicara bersama tuh kita tuh pasti menemukan orang yang satu misi kayak gitu kan. Dan perlu kita ketahui bersama ketika kita mau melangkah, kita itu harus optimis dulu Bunda, karena memang untuk melakukan sesuatu itu pasti ada pro dan kontra ya. Betul. Apalagi kita berada di lingkungan masyarakat yang tidak setuju itu pasti ada. Betul. Saya akui, saya bersama beberapa pengurus ketika ingin melangkah itu ada yang tidak setuju, itu ada. Mungkin dari beberapa pengurus juga yang iya nggak ya kayak gitu ada. Apalagi kan kalau kita berbicara bank sampah itu kan salah satu kegiatan sosial ya Bunda ya, seperti itu ya. Jadi ayo bisa gitu kan. Karena pada awalnya memang kami tuh sadar permasalahan sampah yang ada di perumahan kami itu memang harus segera diatasi. Kayak gitu Bunda. Seringnya mengalami over kapasitas sampah yang ada di depan, keterlambatan petugas sampah menjemput. Ketika itu dibiarkan kan pasti menjadi sumber penyakit Bunda. Gitu. Apalagi ketika kami berjalan keluar perumahan, kemudian lihat di lahan-lahan kosong masih ada yang membuang sampah sembarangan. Itu kayak dilihat aja nggak enak gitu kan. Apalagi itu bisa memberikan dampak negatif terhadap lingkungan seperti itu. Jadi untuk memulai ini itu ayo kita bergerak sama-sama dengan orang yang satu visi dan misi kayak gitu. Insya Allah kami tuh milik keyakinan hal baik itu pasti mampu menular seperti itu. Terus sampah itu dikumpulkan tiap berapa hari sekali warganya itu? Kalau untuk di perumahan saya, bank sampah di perumahan saya itu setiap 1 bulan 2 kali. Kalau di kampus itu kita memang menjadwalkan 1 bulan itu 2 kali ya Bapak. Cuma ketika ada permintaan nasabah itu kan, kalau di aktivitas di kampus itu kan mahasiswa setiap hari ya konsumsi air mineral. Kampus mana itu? UNESA Bapak, di Fakultas Ilmu Sosial. Dadah dulu UNESA. Bapak dosen. Iki sing ngumpul sampah-sampah nang UNESA Bapak jadi dosen. Sudah bekerja sama dengan UNESA ya. Jadi UNESA itu punya bank sampah sendiri seperti itu. Dan untuk pendirian bank sampah di UNESA itu yang sangat semangat sekali itu Ibu Dekan kami, Ibu Yani. Disapa dulu Ibu Dekannya. Bisa tepuk tangan itu. Give applause dulu. Give applause tanda tepuk tangan dulu. Iya, bisa kayak buat siapa? Ibu Dekan. Ibu Dekan. Namanya? Ibu Yani. Disapa dulu. Ibu Dekan Yani. Mbak Rona, siapa itu? Assalamualaikum Bu Dekan. Mbak Yani. Iya, karena Ibu Dekan
kan selaku ketua PKK di fakultas itu sangat semangat, kami kan juga tertular dengan semangat itu seperti itu. Jadi alhamdulillah untuk di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum sudah 2 bulan ini berjalan. Jadi gini, ojo ngaku arek Unesa lek kon sing buat sampah sembarangan. Ya, mahasiswa. Mantap. Ojo ngaku arek Unesa lek kon buat sampah sembarangan. Bener Bapak. Terus itu suka dukanya apa nih? Mungkin pada waktu mengedukasi tadi untuk tentang pemilahan bank sampah kan secara nggak langsung kita pasti nih kita akan mengedukasi warga tadi kan ya, Bu minta tolong dong sampahnya dipisahin gitu, paling tidak walaupun ada beberapa ibu-ibu tadi yang tidak mensupport tapi mereka membantu dengan secara nggak langsung ya. Oh iya Re, aku tak bantu, ikut tak pilih sampai biar enggak gitu. Itu gimana itu ceritanya? Ada suka dukanya nggak itu? Ya pasti ada ya Bunda ya. Jadi ketika awal memulai, kami kan jalan dulu nih. Ketika kami memulai dulu itu yang nabung belum banyak, masih sedikit gitu kan. 1 pickup aja belum penuh. Wes gak apa-apa, ayo kita tetap lanjutin aja kayak gitu kan. Ketika berjalan itu semakin banyak gitu kan, semakin banyak karena mungkin warga yang awalnya tidak tertarik tuh melihat, oh iya ya, daripada sampahku tak gua neng tong sampah, ya opo nek tak setor neng bank sampah ae ngono kan. Dan ketika kami melihat story warga yang update status, hari ini buang sampah ke bank sampah, itu senang gitu loh. Tapi sampahnya itu sudah dipilah belum apa ya? Sudah. Secara langsung sudah dipilah sendiri kan. Jadi ketika kita mengedukasi warga itu kan nggak bisa langsung menjelaskan mereka paham, itu kan nggak bisa Bunda. Jadi ketika mereka setor sambil diedukasi. Jadi seperti ini ya, ketika sebelum ditimbang dikelompokkan dulu sampahnya seperti itu, karena ketika menabungkan sampah yang sudah terpilah harganya akan lebih mahal daripada kita menyetorkan sampah yang sampahnya masih campur seperti itu. Sudah ada hasil uangnya ya penjualannya? Alhamdulillah Bapak. Awal pertama kegiatan bank sampah untuk di perumahan saya ya, di Bank Sampah Berkah itu omsetnya masih sekitar 300.000 per bulan. Itu per setor sampah 2 minggu. Iya, 2 minggu 300.000. Iya, 300.000 per 2 minggu. Terus naik lagi jadi 500.000. Jadi sekarang itu rata-rata ketika kami setor sampah terakhir ini kami menyetorkan sampah itu dapatnya 1 juta. 1 kali setor itu 2 minggu. Banyak sekali ya. Iya. Maaf kalau boleh tahu perumahan mana biar disapa dulu. Perumahan mana disapa dulu? Kalau Bank Sampah Berkah itu di perumahan Permata Kuangsan Residence di daerah mana itu? Di Sedati. Di Sedati, disapa dulu tuh. Namanya disapa dulu. Pak RT. Disapa dulu Pak RT, Pak Tri. Pak Tri warganya di sini loh. Edukasi Bank Sampah Pak Tri. Pak Lurah. Iya. Datangin Bank Sampah. Permata Kuangsan Residen. Sama RT berapa? RT 23 Bapak. RW 9. Sedati Sidoarjo. Pak Camatnya juga. Pak Camat. Wah, ini ada bank sampah ini bank ya. Sampah juga ya. Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, monggo monggo tindak tenggene perumahan Permata Kuangsan Residen. Permata Kuangsan Residen di daerah Sedati. Di sini ada salah satu perumahan yang sangat-sangat produktif sekali ya. Dan perumahan ini tujuannya kepengen bapak-bapak itu hadir di situ gak jalur bantuan, ya kan? Tak pameri sampah. Iya, pameri sampah bapak-bapak ya. Jadi begini ya Bunda, sedikit cerita nih ngomong masalah kepala desa, terus bupati juga ya. Jadi kemarin itu ketika kami sedang melakukan aktivitas menabung di perumahan kan ada pemilihan RT. Jadi perumahan kami itu perumahan baru Bunda. Dan alhamdulillah penghuninya itu ibu-ibu muda gitu loh. Jadi masih semangat. Jadi ketika ada pemilihan RT, kemudian kepala desa berkunjung, Pak Kades kan lewat. Kami kan sebagai warga baru kan belum kenal, sebelumnya tuh nggak tahu mana Pak kepala desanya. Tahu kan, terus bapaknya turun. Ada apa ini? Ini kegiatan apa? Siapa yang mengelola gitu kan? Terus maaf Bapak dari mana ya? Maaf Bapak dari mana ya? Terus habis ngobrol-ngobrol, Bapak Kades ya dari Sumatera ya? Iya, bilangnya gitu. Jadi saya tuh Bu
tadi itu kaget, ini ibu-ibu cantik kok pada ngurusin sampah, ibu-ibu mana? Kayak gitu kan. Jadi itu tak kenal maka tak sayang. Iya. Maka desi watut ya. Langsung ya. Iya, Bapak Kades kamu tuh memang suka sidak, Pak. Jadi kenalannya Pak Kades dengan warga Permata Kuangsan PKR. Nah, PKS tadi itu berawal dari sampah. Iya. Dijembatani sampah. Iya. Jadi tidak sampah ya. Tidak selamanya sampah itu kotor ya. Iya, benar Ibu. Tidak selamanya sampah itu kotor, sampah itu baik. Malahan itu jadi kesan pertama yang menyenangkan sekali buat beliau. Jadi ketika ada tahu aktivitas ibu-ibu dari perumahan itu, langsung dikasih tahu ke istrinya kan, Ibu ini ada kegiatan sampah ibu-ibu. Langsung berapa hari 2 minggu selanjutnya itu Bu Kades langsung berkunjung. Terus langsung mendatangi saya, terus Bu Mentari nanti minta tolong ngasih sosialisasi bank sampah di PKK desa, di balai desa, seperti itu. Habis ini didatengin Pak Camat. 1 minggu besok didatengin Pak Camat. 1 minggu besok didatangin Pak Bupati. Ya, karena Pak Bupati jelas bangga sama warga ini gitu. Dan iya warga Sidoarjo ini kabeh. Selesai Sidoarjo. Kalau banjir ya loh. Dan ini juga untuk bank sampah ini adalah merupakan salah satu bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan, di mana kita sekarang semua pada memerangi sampah plastik. Iya, betul kan? Ibu. Karena kebanyakan kan sampah plastik tadi itu. Jadi kita memerangi sampah plastik ya, salah satu bentuk kepedulian kita ya terhadap lingkungan juga ya. Iya. Nah, wis mari ngomongno perumahan di mo. PKS. PKR. Permata Kuangsan Residen. Wis rek promosine PKS mari. Saya ganti karo ngotang-ngati sing Indonesia iki lho ya opo. Ya opo nglumpuhno kok ngejak mahasiswa iku gelem koyo ngono. Bagaimana, Bu? Jadi alhamdulillah respon mereka juga baik, dan ketika pertama kali menabung juga sudah banyak sekali menyetorkan sampah seperti itu kan. Jadi kan kita sudah alhamdulillah ternyata sudah mendapat dukungan seperti itu kan. Jadi sebenarnya kan bank sampah yang berdiri di UNESA, di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum ini kan bank sampah Dharma Wanita Ibu. Dharma Wanita. Iya, jadi yang diprakarsai oleh ibu-ibu Dharma Wanita Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum seperti itu kan. Nah, agar kegiatan bank sampah ini juga bisa merangkul mahasiswa, jadi kami juga mengajak adik-adik mahasiswa untuk terlibat dalam kepengurusan seperti itu. Jadi kan untuk salah satu hambatan yang kami alami kan adalah ketika kami tidak bisa setiap saat stay di tempat di bank sampah itu, karena kami juga memiliki kesibukan masing-masing seperti itu kan Bu. Jadi dari evaluasi selama 1,5 bulan yang berjalan ini kami bicarakan bersama, dan akhirnya kami memutuskan untuk open recruitment, mengajak adik-adik mahasiswa untuk lebih banyak terlibat dalam kepengurusan bank sampah. Ya selain satu sisi agar kegiatan bank sampah ini bisa terus berlanjut, bisa terus maksudnya bank sampah bisa buka setiap saat. Di satu sisi kami juga pengen upaya kami mengedukasi adik-adik mahasiswa itu bisa lebih tertanam gitu loh Bu. Karena ketika kita mengajak satu orang, kemudian satu orang itu berbicara ke satu orang yang lain, pasti itu bisa tertular. Jadi Indonesia itu gini loh, Indonesia itu wis mulai delok sampah kok delok duit tadi. Kamu duit kan udah. Jadi ono sampah kok jalan-jalan. Oh, duit sampah. Jadi royoan. Ono sampah nembong royoan jopo ya toh. Ngono. Hidup untuk Indonesia. Indonesia ya. Indonesia satu langkah di depan. One step ahead. Peduli sampah. Maksudnya peduli dengan lingkungan. Iya, Bapak. Seperti itu. Setidaknya seperti sebagai kaum akademisi juga bisa mencerminkanlah kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya seperti itu. Setidaknya bisa memberikan contoh. Yang utama memberikan contoh dulu kan. Apa iki ngomongno sampah ya kudu ngomongno ono duwike. Mau kan ceritane ono duwike. Iya. Ceritane duwike hasil sampah iku digawe apa? Iya toh? Digawe mangan-mangan ta?
Jadi seperti ini Bapak. Jadi kan seperti namanya bank sampah ya. Jadi ketika ada nasabah menyetorkan sampah mereka ke bank sampah, mereka akan mendapat buku tabungan seperti ini. Ada buku tabungannya. Mungkin bisa ditunjukkan dengan pemirsa aku Bonek Bonita. Tunjukkan di sini kameranya. Nah, seperti ini. Buku tabungan bank sampah Bu Nurul. Namanya Bu Nurul ya, itu ini ya. salah satu nasabah kami. Iya, Bu Nurul, Seperti ini. Jadi semua nasabah mendapatkan buku tabungan seperti ini. Ketika mereka menabungkan sampah mereka, kami tidak memotong biaya administrasi sama sekali. Seperti itu. Kami juga tidak ada biaya pendaftaran. Jadi mereka menyetorkan sampah ya senominal yang mereka setorkan itu. Jadi saya sendiri meskipun nggak bisa menjadi nasabah itu bisa ya. Bisa. Oh. Jadi gini Bapak, yang menariknya ya seperti yang tadi saya sampaikan, ketika kita melakukan bank sampah ini kan ada pro dan kontra. Ketika kita terus berjalan, lama kelamaan itu yang dulunya nggak setuju itu jadi tertarik sebenarnya, walaupun mungkin mereka itu mungkin bukan nggak setuju karena bagaimana ya, mungkin mereka ngerasa nominalnya cuma segitu. Betul. Cuma jadi meremehkan lah mereka jadi ya. Lambat laun mereka itu jadi saya sampah dari rumah gitu kan, tapi mereka nggak menabungkan sampah mereka, dikasihkan ke tetangga yang menabung. Nah, jadi di UNESA sendiri pun seperti itu. Jadi nggak semua client service ikut menabung, tapi mereka ikut juga memilah sampah-sampah yang untuk disetorkan ke bank sampah. Seperti itu. Bank sampah ini ada di mana aja? Untuk yang saya kelola itu ada di PKR Permata Konser Residence dan di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Oke, jadi kan kita bisa sampaikan ke pemirsa aku Bonek Bonita mungkin untuk para warga yang bermukim daerah Sedati dan Juanda dan juga UNESA dan sekitarnya, kalau misalnya mau menjadi nasabah bank sampah, nanti di situ ada tellernya, ada kantor cabangnya, gitu ya, ada kantor cabangnya. Nomor di sini ya. Ya, nanti bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini, nanti bisa dengan UP Mbak Mentari atau Mbak Rona ya bisa ya nanti ya. Oke. Tetane Mbak Mentari ini bagian sosialisasi gitu. Bagian Mbak Rona itu bagian yang ini dulu. Mbak Rona ini kamu semua nih bawa sama kamu. Mbak Rona ini adalah salah satu pengurus bendahara ya. Iya, bendahara di Bank Sampah cabang UNESA. Iya. Di cabang UNESA. Mbak Mentari yang di Sedati. Saya direktur yang di Sedati dan di PKR. Oke. Jadi nanti untuk warga yang bermukim di daerah. Maaf. Saya Sedati, UNES. Saya direktur di PKR dan di Bank Sampah Sri Kandi UNESA. Oh, di UNESA. Di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Beliau ini adalah apa ya kalau bilang manajer bank sampah ya, manajer bank sampah pusatnya ya. Bukan itu sih Bu, kalau di bank sampah itu kan ada bank sampah unit, ada bank sampah sentral. Oh ya sentral berarti ya. Jadi kalau kami di Bank Sampah Sri Kandi dan Bank Sampah Berkah ini bank sampah unit seperti itu, masih bank sampah jadi unit. kantor cabang lah ya. Jadi ketika ada yang menabung itu masih kami setorkan ke bank sampah Indo seperti itu. Jadi Mbak Rona dan Mbak Mentari ini penguasa daerah UNESA dan Sedati Juanda. Gengnya di sana ya. Jadi pemirsa aku Bonek Bonita, jika pemirsa aku Bonek Bonita mau menjadi nasabah bank sampah, terutama khususnya kalau yang bermukim di daerah Sedati Juanda dan UNESA, nanti bisa langsung ketemu dengan wajah-wajah beliau yang sangat cantik ini. Bunda Sari, kalau pemirsa aku Bonek Bonita kepingin tuku pupuk ya. Iya. Pupuk ini. Iya. Ini satu botol harganya berapa? Kalau yang ini harganya 8.000 Bapak. 8.000 ya. Kalau ini kan cuma sampel, karena kita perjualnya kan satu karung gede gitu kan. Itu 5.000. 5.000 ya. Sing kepingin tuku pupuk. Teleponan ini. Iya, nanti juga ada. Nanti untuk keterangan lebih lanjut tentang bank sampah, tentang produk-produknya bank sampah, caranya untuk menjadi nasabah, nanti itu bagaimana prosedurnya, nanti bisa langsung menghubungi kontak person di bawah ini langsung dengan Mbak Mentari atau Mbak Rona. Jadi gitu, wong sak Kota Madya, Surabaya, Sidoarjo, iku kok oleh seminggu kas jadi nasabah kabeh. Nasabah, amin. Itu yang diharapkan kan ya, karena itu juga salah satu
kembali lagi saya tekankan di sini itu adalah salah satu bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan. Iya, karena berawal dari hati, niat, dan kita sudah pikirkan untuk peduli dengan lingkungan tadi. Aku bayang-bayang wong-wong sing bergerak bidang iki pala ya akeh yo. Amin. Bumi ini subur. Iya. Ambune gak menyengat Iya. sampai resi itu. Sampainya bersih. Pemandangannya indah. Indah. Begitu indah Surabaya dan Sidoarjo ya. Iya. Kita beralih sedikit nih. Karena saya tadi melihat performnya Mbak Rona ini, wow, eksotik banget. Koboi, ala-ala koboi ya. Bonita koboi. Tumpuan sampah ono Mbak Rona. Jadi koyo pegunungan sing indah. Iya. Tinggal kita bawa kudanya ya. Ya. Tadi Mbak Rona ini melenceng sedikit dari bank sampah. Iya. Mbak Rona ini adalah salah satu pengusaha di daerah DTC. Pasar Wonokromo ya. Siapa yang nggak kenal sama DTC Darmo Trade Center di Wonokromo ya? Ini beli di DTC kemarin ya. Iya, 15.000. Bagus Pak ya. Bagus. Tapi kalau di online bisa 50.000. Jadi DTC harganya memang memang terjangkau ya. Terjangkau. Mbak Rona, sebagai salah satu pengusaha di DTC ini ya, kalau boleh tahu pemirsa, aku Bonek Bonita juga kepingin tahu juga, Mbak Rona ini di DTC itu buka usaha apa nih? Iya. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Saya Rona. Saya selaku pedagang di Pasar Wonokromo. Saya berjualan baju di Wonokromo itu mulai dari 2004. Sudah mulai 2004. Oke. Iya, sampai sekarang. Mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa aku Bonek Bonita stand-nya di mana nanti. Jadi kalau mau berkunjung kan bisa langsung, oh itu kan Mbak Rona yang aku lihat di Aku Bonek Bonita podcast yang di Jatimnews kan gitu. Disampaikan aja enggak apa-apa. Jangan lupa kalau beli baju di toko Rona Collection DTC Pasar Wonokromo, bawahnya mall ya. Di Blok C nomor 58 sampai 61. 58 sampai 61 jadi ya. Apalagi seorang wanita punya usaha sendiri ya. Yang bersih sampah. Bersih sampah ya. Jadi hidupnya sudah beraneka warna. Beraneka warna ya. Khusus ini ya teman-teman yang suka baju-baju India, monggo bisa datang ke toko dengan harga yang terjangkau. Karena India yang saya produksi itu India KW Pak Yaya. Bunda. Bikin sendiri. Jadi teman produksi sendiri. Kita jiplak yang dari harga asli 850 kita bisa jual di bawah itu. Sekitar paling mentok yang paling mahal itu kita jual 250. Ukurannya paling besar apa Mbak Rona? Paling besar kita bisa jual ukuran 5XL. 5XL. Jadi buat teman-teman yang big size, monggo bisa datang ke toko. Nah, itu. Ngomongin big size mah depre ini. Gini kok. Ya, pemirsa aku Bonek Bonita. Jadi Rona Collection ini juga menjual baju ya, big size juga ya. Bukan hanya yang standar ya, dan segala macam jenis baju ada. Mulai dari ukuran small, extra small, medium, large sampai kalau yang kecil mulai dari M Bunda. Oh M. Iya. Oh ya M. Besar, M sampai 5XL. Saya 5XL-nya hadap sana. 5XL. Tapi tangannya 5 begini. Ya. Jadi menjual baju yang jumbo juga ya, big size ya. Oke. Mbak Rona. Sekarang kan zamannya sudah online semua sih. Tadi sudah disampaikan dengan Cak Yaya. Beli topi DTC 15.000 itu offline. Nah, kalau online bisa 50.000. Belum ongkirnya. Ya, belum ongkirnya itu ya. Nah, itu gimana Mbak Rona menyikapi dengan online dan istilahnya walk-in ya. Kita datang ke tempat langsung dengan online itu gimana? Selama pandemi ini apakah ada bedanya atau Iya, keluhan beda sekali setelah ada online itu pedagang DTC itu keluhannya apa, Mbak? Iya Pak ya. Kalau dilihat disikapin dari online sebelum masuk online ya. Wonokromo itu jaya banget pedagangnya. Betul. Sekarang Pak Yaya kalau ngelihat masuk online, terus kita kedatangan Mr. Covid ya. Ini aduh sedih banget Pak Yaya kalau ngelihat Wonokromo sekarang. Apalagi yang di Blok A itu sekarang udah banyak yang disegel. Karena orang sebelum pandemi kan pasti pinjam cicilan uang bank ya. Di saat kedatangan pandemi Covid ini kemasukan nggak ada. Betul. Untuk bayar bank juga nggak bisa. Akhirnya ya
stand disegel. Disegel tadi. Jadi pengaruh online ini sangat berpengaruh ke pedagang pasar Wonokromo, apalagi yang buat pasar tradisional tadi ya. Nggak Wonokromo aja yang tradisional. Iya. Jadi yang saya rindu itu kalau ngeliat orang-orang yang sepuh yang jualan di Wonokromo itu kadang seminggu 2 minggu nggak dapat pelaris, itu juga ada Pak Yaya. Tapi tetap buka ya, dia tetap Tapi dia bertahan. berjuang tetap bertahan untuk hidup, untuk berjualan. Nah itu yang saya kadang rindu ngelihatnya. Semangat mereka ya sudah Bayang sebut loh, tadi ya. mulai pagi sampai sore Nah itu. menunggu dagangannya gak payu blas. Iya. Ya. Tapi tetap bertahan. Tetap bertahan Tetap ya. bertahan. Jadi ya apa ya, sedikit kita peduli juga dengan sesama juga ya pemirsa Aku Bonek Bonita. Kalau misalnya ada waktu senggang yang tidak mengharuskan Anda untuk membeli dari online, mungkin bisa langsung datang ke lokasi langsung ya. Karena kemarin juga saya sempat sama Cak Yaya kemarin ke DTC beli topi ini kemarin. Oh, iya. Kemarin iya. Itu Bagus Pak memang Yaya. yang dari depan tuh memang banyak yang tutup. Iya. Banyak yang tutup ya, Iya, Pak Yaya, banyak ya. yang tutup. Banyak tutup dan banyak yang disegel, dikontrakkan ya, karena memang kan tidak semua orang bisa memahami gadget tadi ya. Tidak semua orang bisa Iya, betul. mengoperasikan tadi itu, Betul, menggunakan aplikasinya, itu kan tidak semua orang bisa menggunakan seperti itu. Nah, Mbak Rona, tapi itu bisa dipastikan ya kalau harganya enggak kalah mahal sama kalah murah. Kalau masalah harga insya Allah Wonokromo paling murah karena sistemnya kan bisa ditawar Pak. Bisa ditawar, ya. Enggak harga pas Dan ya. saya tuh pengen menggalakkan, ayo kita berbelanja silaturahmi. Nah, Selain itu kita tadi bisa memilih barangnya, Iya, kita juga kan bisa lihat langsung. Kita bisa lihat langsung, Iya. bisa menawar. Iya. Untuk pemirsa Bonek Aku Bonita dan arek bonek Bonita sa-Indonesia ya toh. Sa-Indonesia. Datangin Wonokromo. Kon Datangin. gak kangen darah Wonokromo ya toh. Kulinernya loh Re. Kulinernya, iya. Pokoknya stand saya ini deket banget sama yang lagi fenomenal Pak. Apa Ya. itu? Sego sambal Mbak Jun. Oh, sambal sambal baju Paranono. Ojo ate itu langsung Paranono. Langsung kan. Ya. Kita ini langsung budal Rono enak. Iya. Karena terus aja gini, saya kan ukurannya kan extra small nih, extra kecil ya, extra small. Saya kalau beli pakaian sehari-hari juga di DTC, Iya. gitu loh. Jadi apa ya, kalau nggak lihat langsung tuh nggak enak, gitu loh. Nggak lihat produknya langsung nggak enak. Kalau cuma dari online aja kan kayak kurang bener sih, itu ada deskripsinya, ada spesifikasinya. Tapi kalau nggak gandruk langsung ini gak marem gitu tadi loh. Terus Iya. pokoknya saya Paranono DTC. Oh, Mereka iya. pengen ati ayam melaku sing enak ya. Enak. Ono sing dodolan apem, ono dodolan Es kucing. dawet campur. Dawet, Es dawet. anu kudus ada, Dawet kudus. rawon pangan. rawon Itu pangan. banyak Wonokromo tuh Bunda. Iya. Iki kita ada sa operator yang pengen rono iki. Masa ada iki. Ngomong rawon pangan ini rambut dikira. Iya. Jadi ini keinginan Mbak Rona ini gimana nih untuk DTC ini gimana? Ya, saya keinginan pribadi ya Bunda, kalau Iya. bisa sekarang kita galakan lagi untuk berbelanja, bersilaturahmi seperti dulu-dulu Iya. sebelum ada online gitu. Iya. Yuk kita rapikan perekonomian para pedagang. Ya, Jadi lah wisatawan ini ya toh. Iya. Jangan DTC. Jangan DTC. Iya, melaku Wonokromo loh. Surabaya itu gak luput nama Wonokromo Iya. ya toh. Dan Mbak Rona ini sudah mulai 2004 ya. 2004 masuk Sudah Wonokromo. lama sekali. Iya. Nah, iya. Jadi sudah the legend. Ya, sing garakno ngangeni DTC kok apa sih? Mlaku rada dusel-duselan iki lho. Senggol-senggol. Iya. Pasar senggol. Ada ya lho. Bu, 3.000 boleh enggak? Nawarnya itu. Boleh Mas. Tinggal kali sih. Tinggal kali. Balik. Iya. Ayo Mas balik. Itu Tambah sewu. Oh, enggak kangen ciri khas ya. ada nuansa ngono ya lho. Seninya ya. Kalau 5.000 kan enggak, Bu. Kalah. Ya wis aku balik. Adile pura-pura ngene. Iya. Pura-pura balik. Dongane diceluk lho. Alhamdulillah diceluk berarti oleh ya lho. Ini berharap atau cerita yang beli topi kemarin ini? Iya berharap. Ambilnya cerita beli topi ya. Beli topi kemarin ya? Topi Bapak. 35.000. 35.000. Cari ini ngomong ini. Jalan nyangan separuh. Separuhnya. Ya. Iya betul. Tapi asini
iya nggak masuk, kayak gak menghargai rasanya, terus nekat ngono. 15.000 Bu, waduh mboten angsal Mas ngono. Nggih Bu, sekilo wangsul aku ngono mulai. Aku melangkah balik ku Mbak ambek barang, muga-muga diceluk muga-muga. Ayo Mas, ayo kayak pelaris gitu. Balik lah itu tadi. Itulah ciri khasnya Wonokromo. Iya, seninya di situ tadi dan apalagi kita ya kaum hawa ya, mak-mak ya. Belanja nek gak kenyang iku lho gak enak. Adik enak iku apa? Wah, ditekani cah bagus ngono lho. Iku kita kembali ya. Tapi setelah itu Pak ya, apa yang saya tidak bisa lupa dari sekian banyak pedagang DTC. Mereka selalu matur suwun gene oleh pelaris adungan rezeki lancar. Nah, itu tadi itu yang saya nggak bisa lupa itu. Tapi biasanya kita tuh beli barang yang pas bandrol. Bayar nang kasir ya boleh. Iya. Bayar boleh. Tapi lo di sisi ono ibu. Ono ibu. Kita dongono sehat terus gini lancar. Iya, tadi ibu tadi. Ibu ono doa. Doanya dari para pedagang. Iya, ya jadi kan ya semoga nanti harapan kita ke depannya juga ya untuk semua warga Surabaya ya. Warga Surabaya khususnya ya, ayo mari kita meramaikan lagi. Kita punya salah satu ikon di Surabaya ya, Pasar DTC. Ojo sampai lali rek. Ya karena di sana banyak sekali kesannya, banyak sekali seninya. Pokoknya benih kudu berbondong-bondong rono. Benih kan dino Minggu. Hari Minggu. Iya. Gak usah besok aja, habis ini kita ke sana. Kita ke dulur kabeh. Ayo datangin DTC ya. DTC. Pasarnya gini kepengin podcast rono aja. DTC ya. Boleh enggak? Boleh Pak ya, boleh sekali. Di sana ya. Boleh. Aku bonek bonita podcast di DTC ya. Rusuhan nang DTC. Rusuhan DTC. Dadi ku ndelok pedagang sing ono sing lungguh, ono sing ini, bukan ono sing ini, ada ya? Masih ada. Jong, onde jong, ini Bu, ini orang itu. Oke, di akhir obrolan kita siang kali ini yang sangat-sangat mengasyikan ini ya. Iya. Tadi kita sudah bicara sampah, kita sudah bahas DTC, kita sudah bahas seni berbelanja di DTC juga ya yang kapan sih kita bisa kembali ke masa-masa seperti itu lagi ya? Di akhir acara kita kali ini mungkin ada yang mau disampaikan dari wanita-wanita hebat ini dan cantik ini ya. Akeh palai. Banyak pahalanya ya, amin ya. Mbak Rona mungkin ada yang mau disampaikan dengan pemirsa Aku Bonek Bonita, silahkan. Untuk mengenai bank sampah, nggak selamanya sampah itu menjijikan. Sampah itu bisa membawa berkah. Kalau untuk bersilaturahmi, berbelanja, saya sarankan mulai saat ini sekarang kita harus berbelanja, bersilaturahmi di pasar-pasar tradisional. Iya. Karena dengan bersilaturahmi menambah kenalan juga, iya kan. Oke, ya. Dari Mbak Mentari ada yang mau disampaikan kepada pemirsa Aku Bonek Bonita tentang apa nih yang biar lebih greget lagi. Halo Bonek Bonita. Ya, pemirsa Aku Bonek Bonita. Halo pemirsa Bonek Bonita. Ayo kita ikut serta peduli dalam kelestarian lingkungan dengan ikut gerakan pilah sampah dari rumah. Jika tidak dimulai dari kita, terus kapan lagi kita akan mulai untuk peduli dengan lingkungan sekitar kita? Iya. Terima kasih Mbak Rona, terima kasih Mbak Mentari, ramuannya siang kali ini. Bapak, obrolan kita siang kali sudah banyak ya. Banyak. Jadi kita apa yang bisa kita ambil tadi ini, kita harus peduli dengan lingkungan. Iya. Ya. Karena kita harus ramah dengan lingkungan ya. Terus harus peduli dengan pasar tradisional. Pasar tradisional juga ya. Oke, pemirsa Aku Bonek Bonita, sampai jumpa lagi di episode Aku Bonek Bonita Podcast bersama jatimnews.id. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam satu nyari. Wani. Dadah.